Bayangkan anda bangun setiap pagi dengan kaki yang terasa kuat, stable dan penuh energi. Tidak lagi ada rasa lemah pada otot, tidak ada lagi kram yang menyakitkan di malam hari, dan anda tidak perlu lagi khawatir kehilangan keseimbangan atau terjatuh. Bagi banyak orang lanjut usia di Indonesia, kaki yang sihat bukan hanya tentang berjalan, tetapi tentang kebebasan, kemandirian, dan kualitas hidup. Karena itu, kesehatan kaki adalah salah satu hal terpenting yang perlu dijaga seiring bertambahnya usia. Sayangnya, semakin kita menua, tubuh kita mengalami banyak perubahan alami. Otot-otot mulai melemah, tulang kehilangan kepadatan, dan gerakan yang dulunya terasa ringan kini menjadi semakin sulit. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan kaki terasa berat, mudah pegal, sering mengalami kram tiba-tiba, bahkan takut terjatuh. Masalah ini bukan hanya membuat aktivitas sehari-hari terhambat, tetapi juga mengurangi rasa percaya diri dan kebebasan seseorang untuk menjalani hidup. Tapi, tahukah Anda bahwa rahasia kaki yang kuat terletak pada apa yang Anda konsumsi setiap hari? Banyak orang hanya fokus pada olahraga untuk menjaga kaki tetap kuat. Namun, tanpa nutrisi yang tepat, otot dan tulang tidak akan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bekerja secara optimal. Inilah sebabnya mengapa asupan vitamin dan mineral tertentu sangat penting, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap 7 vitamin dan mineral paling penting yang dapat membantu menjaga kekuatan kaki, mencegah kram otot, dan melindungi anda dari risiko jatuh yang berbahaya. Setiap vitamin memiliki peran yang sangat spesifik, mulai dari memperkuat serat otot, meningkatkan kepadatan tulang, hingga memperbaiki aliran darah ke kaki. Bahkan, beberapa vitamin mungkin belum pernah anda sangka punya peran besar dalam menjaga kaki tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Bukan hanya itu, kita juga akan membahas dari mana anda bisa mendapatkan vitamin-vitamin ini secara alami, melalui makanan sehari-hari yang mudah ditemukan di Indonesia, serta kapan anda mungkin perlu mempertimbangkan suplemen. Kami ingin anda tetap aktif, mandiri, dan menikmati setiap langkah hidup anda dengan rasa percaya diri, tanpa dibatasi oleh rasa sakit atau kelemahan pada kaki. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk kehilangan kebebasan bergerak. Kaki yang kuat bukan hanya untuk berjalan. Kaki yang kuat berarti anda bisa melakukan aktivitas yang anda cintai, seperti berjalan-jalan di taman, bermain bersama cucu, atau sekadar berdiri tanpa rasa takut terjatuh. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Temukan bagaimana 7 vitamin ajaib ini bisa menjadi kunci untuk kaki yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih stabil. Tetap bersama kami, karena informasi ini bisa menjadi titik balik bagi kesehatan dan kualitas hidup Anda di masa tua. Apakah Anda siap untuk memiliki kaki yang kuat dan bebas dari rasa sakit? Mari kita lanjut ke pembahasan pertama. Mari kita mulai perjalanan menjaga kaki tetap kuat dengan vitamin yang paling sering dianggap sepele, namun memiliki peran luar biasa. Vitamin D. Banyak orang mengenal vitamin D hanya sebagai vitamin untuk tulang, tapi sebenarnya vitamin ini punya peran jauh lebih besar, terutama dalam menjaga kekuatan kaki dan mencegah risiko jatuh pada orang lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan massa otot secara alami. Tulang pun mulai kehilangan kepadatan sehingga menjadi lebih rapuh. Bahkan, aktivitas yang dulunya terasa ringan, seperti naik tangga atau berdiri dari kursi, bisa terasa berat dan melelahkan. Salah satu alasan utama mengapa hal ini terjadi adalah kekurangan vitamin D, masalah yang sangat umum di kalangan lansia, termasuk di Indonesia. Mengapa kekurangan vitamin D begitu sering terjadi? Salah satu alasannya adalah karena kulit kita, terutama saat sudah menua, menjadi kurang efisien dalam memproduksi vitamin D ketika terpapar sinar matahari. Selain itu, banyak orang tua di Indonesia yang menghindari matahari karena takut kulit menjadi gelap atau khawatir terkena panas berlebih. Belum lagi banyak yang lebih sering berada di dalam rumah karena keterbatasan mobilitas atau masalah kesehatan lainnya. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan cukup sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk membentuk vitamin D secara alami.
Menggabungkan vitamin D dengan kekuatan kaki. Vitamin D berperan penting dalam menjaga otot tetap kuat dan responsif. Vitamin ini membantu proses sintesis protein dalam otot, memastikan komunikasi yang baik antara saraf dan otot. Bayangkan saja setiap langkah yang Anda ambil, setiap gerakan kecil, semuanya bergantung pada seberapa cepat saraf mengirim sinyal ke otot Anda. Jika Anda kekurangan vitamin D, otot menjadi lemah, refleks melambat, dan risiko terjatuh pun meningkat. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D cukup memiliki serat otot yang lebih kuat, koordinasi yang lebih baik, dan keseimbangan yang lebih stabil. Sebaliknya, mereka yang kekurangan vitamin D lebih sering mengalami kehilangan massa otot yang cepat, bahkan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga atau berdiri dari kursi. Selain itu, vitamin D juga berperan penting dalam mengurangi peradangan pada jaringan otot. Bagi banyak lansia yang sering merasakan nyeri, kram, atau kekakuan pada kaki, mencukupi kebutuhan vitamin D bisa membawa perubahan besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa sakit pada kaki yang mereka alami mungkin bukan hanya akibat penuaan, melainkan tanda tubuh kekurangan nutrisi penting ini. Bagaimana cara mencukupi vitamin D? Sinar matahari. Menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit di bawah sinar matahari pagi atau sore dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Pastikan lengan dan kaki terpapar sinar matahari agar produksi vitamin D lebih maksimal. Namun, gunakan perlindungan secukupnya agar tidak berisiko terkena kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Makanan. Sumber vitamin D. Walau makanan saja sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian, beberapa pilihan berikut bisa membantu. Ikan laut berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden, kuning telur. Jamur yang terpapar sinar UVB, produk susu yang difortifikasi dengan vitamin D. Di Indonesia, ikan laut cukup melimpah dan menjadi salah satu sumber alami vitamin D yang baik. Suplemen vitamin D bagi lansia yang jarang keluar rumah atau memiliki risiko kekurangan tinggi, dokter sering menyarankan suplemen vitamin D. Umumnya, dosis yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah sekitar 800 hingga 40 IU per hari. Namun, bagi yang memiliki defisiensi berat, dosis lebih tinggi mungkin diperlukan di bawah pengawasan dokter. Jika Anda ragu, lakukan pemeriksaan darah sederhana untuk mengetahui kadar vitamin D dalam tubuh Anda. Jangan abaikan kekurangan vitamin D. Selain berisiko pada tulang yang rapuh, kekurangan vitamin D meningkatkan risiko penyakit jantung, penurunan fungsi otak, bahkan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Menjaga kadar vitamin D tetap optimal bukan hanya soal tulang yang kuat, tetapi juga tentang memastikan setiap langkah Anda tetap mantap, kaki Anda tetap bertenaga, dan Anda bisa menjalani hidup mandiri dengan penuh kepercayaan diri. Mari pastikan vitamin D selalu cukup dalam tubuh kita, karena kaki yang kuat adalah fondasi bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Setelah memahami pentingnya vitamin D, sekarang kita akan membahas mineral lain yang sama pentingnya bagi kekuatan kaki dan kesehatan tulang, yaitu kalsium. Bagi banyak orang, kalsium hanya identik dengan tulang, padahal peranannya jauh lebih luas, terutama dalam menjaga otot kaki tetap bekerja dengan baik dan mencegah kram yang sering dialami oleh orang lanjut usia. Saat kita masih muda, tulang berada dalam fase aktif membangun massa tulang. Namun, seiring bertambahnya usia, proses ini melambat. Pada orang lanjut usia, tulang secara bertahap kehilangan kepadatan dan menjadi lebih rapuh. Inilah yang membuat mereka lebih rentan terhadap patah tulang, terutama di area kaki seperti pinggul, paha, atau tulang kering. Apa hubungannya kalsium dengan kaki kuat? Tulang yang kuat adalah fondasi dari kaki yang kuat. Setiap kali Anda melangkah, tulang kaki harus menahan beban tubuh Anda.
Jika tulang rapuh, risiko retak atau patah tulang menjadi sangat tinggi. Bahkan jatuh kecil yang dianggap sepele di usia muda bisa berubah menjadi masalah serius pada orang lanjut usia, berujung pada operasi, lama masa pemulihan, atau bahkan kehilangan kemampuan berjalan. Namun, kalsium bukan hanya untuk tulang. Kalsium juga berperan penting dalam kontraksi otot. Setiap kali Anda menggerakkan kaki, baik untuk berjalan, berdiri, atau bahkan menggerakkan jari kaki, itu melibatkan aliran ion kalsium ke dalam serat otot Anda. Tanpa cukup kalsium, otot tidak dapat berkontraksi atau rileks dengan benar. Inilah sebabnya mengapa kekurangan kalsium sering menyebabkan kram otot, kaki terasa lemah, atau gerakan menjadi lambat. Banyak orang lanjut usia mengeluh kakinya sering mengalami kram, terutama saat malam hari. Ini bukan hanya masalah otot, tetapi juga bisa menjadi tanda tubuh kekurangan kalsium. Bahkan, kram yang sering terjadi bisa mengganggu tidur, membuat tubuh terasa lelah keesokan harinya, dan akhirnya memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Bagaimana kita memastikan kebutuhan kalsium tercukupi? Untungnya, di Indonesia ada banyak sumber makanan yang kaya kalsium. Beberapa di antaranya adalah produk susu, keju, yogurt adalah sumber kalsium yang sangat baik. Di Indonesia, produk susu kini semakin mudah ditemukan, baik produk lokal maupun impor. Sayuran hijau, bayam, sawi hijau, kangkung, dan brokoli mengandung kalsium meskipun dalam jumlah lebih sedikit dibanding produk susu. Namun, variasi konsumsi sayur sangat baik untuk tubuh. Ikan dengan tulang lunak, seperti ikan sarden kalengan, karena tulangnya lunak dan bisa dimakan, menjadi sumber kalsium yang baik. Tahu, tempe, dan kacang almond, pilihan sumber kalsium nabati yang cukup populer di Indonesia. Produk fortifikasi, banyak produk minuman atau makanan kini difortifikasi dengan kalsium, misalnya susu kedelai atau sereal sarapan. Namun, makanan saja kadang tidak cukup, terutama bagi orang yang memiliki masalah penyerapan kalsium, alergi susu, atau pola makan tertentu seperti vegetarian yang ketat. Dalam kondisi ini, dokter sering merekomendasikan suplemen kalsium. Bagi orang dewasa, kebutuhan kalsium berkisar antara 1.000 hingga 1.200 mg per hari. Tetapi penting diingat bahwa kelebihan kalsium juga bisa berbahaya. Mengonsumsi kalsium berlebihan, khususnya dari suplemen, dapat menyebabkan pengendapan kalsium di pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung, batu ginjal, dan gangguan pencernaan. Karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mulai mengonsumsi suplemen kalsium, terutama jika Anda memiliki riwayat masalah ginjal atau penyakit jantung. Selain asupan kalsium, gerakan fisik juga sangat penting. Latihan beban ringan, jalan kaki, naik turun tangga, atau senam lansia membantu merangsang tulang agar lebih kuat dan membantu kalsium diserap ke dalam jaringan tulang. Tanpa olahraga, kalsium tidak akan bekerja maksimal dalam memperkuat tulang. Ingatlah, kaki yang kuat bukan hanya tentang otot yang sehat, tetapi juga tulang yang kokoh. Menjaga asupan kalsium cukup setiap hari adalah salah satu langkah paling penting untuk memastikan Anda tetap bisa berjalan dengan stabil, menghindari jatuh, dan menikmati aktivitas yang Anda cintai di usia lanjut. Mari jangan sepelekan kalsium. Tulang dan kaki Anda akan sangat berterima kasih karena Anda telah merawatnya dengan baik. Setelah membahas kalsium yang penting untuk tulang dan otot, kini kita beralih ke salah satu vitamin yang sering terlupakan, tetapi memiliki peran sangat besar dalam menjaga kekuatan kaki dan keseimbangan tubuh, yaitu vitamin B12. Banyak orang mengira bahwa kaki lemah atau sering kesemutan hanyalah tanda penuaan biasa, padahal seringkali hal itu disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Mengapa vitamin B12 begitu penting untuk kaki? Vitamin B12 berperan utama dalam menjaga kesehatan saraf. Saraflah yang mengirim sinyal dari otak ke kaki Anda agar Anda bisa berjalan, berdiri, menendang bola, atau sekadar menggerakkan jari kaki.
Tanpa cukup vitamin B12, saraf tidak mampu mengirim sinyal dengan baik. Akibatnya, kaki bisa terasa lemah, berat, atau bahkan tidak stabil saat Anda berjalan. Gejala kekurangan vitamin B12 bisa berupa kaki terasa kebas, mati rasa, atau seperti ada sensasi tertusuk jarum. Kaki terasa berat, seolah sulit digerakkan, kehilangan keseimbangan, mudah terjatuh meskipun berjalan di tempat rata, kelelahan berlebihan bahkan setelah aktivitas ringan. Banyak orang lanjut usia di Indonesia yang mengeluhkan kaki sering kesemutan atau terasa seperti terbakar. Mereka mengira itu hanya karena usia, padahal bisa jadi tubuh mereka kekurangan vitamin B12. Yang lebih mengkhawatirkan, kekurangan B12 yang dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen. Mengapa orang lanjut usia sering kekurangan vitamin B12? Berbeda dengan vitamin lain, vitamin B12 memerlukan proses penyerapan yang cukup kompleks di dalam lambung. Untuk menyerap B12 dari makanan, tubuh membutuhkan asam lambung yang cukup kuat dan protein khusus bernama intrinsic factor. Seiring bertambahnya usia, produksi asam lambung menurun, atau banyak orang lanjut usia yang memiliki masalah lambung seperti gastritis, tukak lambung, atau sering mengonsumsi obat penurun asam lambung, antacid. Semua ini menghambat penyerapan vitamin B12. Selain itu, pola makan orang lanjut usia di Indonesia seringkali lebih sedikit mengandung sumber B12. Banyak yang mengurangi makan daging atau ikan karena faktor ekonomi, kesulitan mengunyah, atau pantangan kesehatan tertentu. Akibatnya, asupan B12 pun menurun. Dari mana vitamin B12 bisa didapatkan? Sumber alami. Vitamin B12 hampir semuanya berasal dari produk hewani, seperti daging sapi, hati sapi, ikan, seperti tuna, salmon, atau sardine, telur, produk susu seperti susu, keju, yogurt, kerang-kerangan, terutama kerang dan tiram yang sangat kaya. B12. Bagi yang tidak makan produk hewani, vegetarian atau vegan, solusi terbaik adalah mengonsumsi makanan yang difortifikasi vitamin B12, misalnya beberapa sereal sarapan atau susu nabati. Namun, seringkali ini tetap tidak cukup bagi lansia, sehingga suplemen vitamin B12 menjadi pilihan penting. Kabar baiknya, vitamin B12 termasuk vitamin yang aman untuk dikonsumsi dalam dosis tinggi, karena kelebihan B12 akan dikeluarkan lewat urin. Namun, tetap sebaiknya memeriksakan kadar B12 melalui tes darah sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suplemen dosis tinggi. Banyak orang lanjut usia yang merasa energi mereka kembali pulih, dan kaki mereka terasa lebih ringan setelah kadar vitamin B12 kembali normal. Kisah nyata yang sering terjadi. Bayangkan seorang lansia bernama Ibu Sari di Yogyakarta. Selama berbulan-bulan, beliau merasa kakinya semakin lemah, mudah tersandung bahkan saat berjalan pelan di rumah. Beliau mulai merasa takut untuk berjalan sendiri, khawatir terjatuh. Setelah periksa ke dokter, ternyata kadar vitamin B12 Ibu Sari sangat rendah. Setelah menjalani pengobatan dengan suplemen B12, perlahan kaki beliau terasa lebih kuat, tidak mudah kesemutan, dan kini beliau bisa berjalan di sekitar rumah tanpa rasa takut. Inilah pesan pentingnya. Jika Anda merasa kaki sering kesemutan, berat, atau keseimbangan Anda menurun, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh Anda hanya butuh cukup vitamin B12 untuk memulihkan kekuatan saraf. Menjaga asupan vitamin B12 bukan hanya soal kaki yang kuat, tetapi juga tentang mempertahankan kebebasan, kemandirian, dan kualitas hidup Anda. Jangan biarkan kekurangan B12 mencuri kemampuan Anda untuk bergerak bebas. Setelah vitamin B12, kita tidak boleh melupakan mineral penting lainnya yang berperan besar dalam menjaga kaki tetap sehat, yaitu magnesium, Magi. Meski sering diabaikan, magnesium memiliki peran luar biasa dalam menjaga otot kaki tetap rileks, mencegah kram, serta mendukung kekuatan tulang dan sendi.
Banyak orang lanjut usia di Indonesia mengeluh mengalami kram kaki mendadak di malam hari. Rasa sakitnya begitu tajam, membuat terbangun dari tidur, bahkan sulit berjalan keesokan paginya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Jika ya, salah satu penyebab yang paling sering adalah kekurangan magnesium. Mengapa magnesium begitu penting untuk kaki? Magnesium bekerja sebagai pengatur utama fungsi otot. Mineral ini membantu otot berkontraksi dan rileks dengan lancar. Saat kadar magnesium cukup, otot kaki dapat bergerak tanpa masalah, menjaga Anda tetap stabil saat berdiri atau berjalan. Namun, saat tubuh kekurangan magnesium, sinyal saraf menjadi terlalu aktif, sehingga otot bisa berkontraksi tiba-tiba secara tidak terkontrol. Inilah yang menyebabkan kram otot yang menyakitkan, kejang otot, atau rasa tegang di kaki. Tidak hanya itu, magnesium juga memiliki peran penting dalam kesehatan tulang. Banyak orang hanya fokus pada kalsium untuk tulang, padahal tanpa magnesium, kalsium tidak dapat bekerja dengan optimal. Magnesium membantu mengarahkan kalsium agar masuk ke tulang, bukan justru mengendap di pembuluh darah yang bisa meningkatkan risiko penyumbatan arteri atau pengerasan sendi. Studi ilmiah menunjukkan bahwa orang dewasa yang memiliki asupan magnesium cukup memiliki risiko lebih rendah mengalami patah tulang dan memiliki tulang yang lebih padat. Ini sangat penting bagi orang lanjut usia yang rentan mengalami patah tulang kaki atau pinggul akibat jatuh. Mengapa kekurangan magnesium begitu umum terjadi pada lansia? Stres kronis. Tubuh menghabiskan magnesium lebih cepat saat kita stres. Obat-obatan. Banyak obat yang dikonsumsi lansia seperti diuretik, obat lambung, atau obat tekanan darah dapat mengurangi kadar magnesium dalam tubuh. Pola makan kurang sehat. Konsumsi makanan olahan yang rendah magnesium. Penyakit tertentu, diabetes, masalah ginjal, atau gangguan pencernaan bisa mengganggu penyerapan magnesium. Akibatnya, banyak lansia mengalami gejala yang mereka kira hanya karena usia, seperti otot kaki cepat lelah, mudah merasa kejang otot atau kram, kaki terasa berat saat berjalan, sulit tidur akibat kaki terasa gelisah atau nyeri. Dari mana saja kita bisa mendapatkan magnesium? Kabar baiknya, banyak makanan di Indonesia yang kaya magnesium, misalnya bayam, mudah ditemukan dan murah, kacang almond dan kacang mede, biji labu, pumpkin seeds, kacang hitam, kacang merah, alpukat, beras merah dan gandum utuh. Dengan mengonsumsi variasi makanan ini, Anda sudah membantu tubuh menjaga kadar magnesium. Namun, untuk lansia yang sulit makan banyak atau memiliki masalah penyerapan, seringkali dokter menyarankan suplemen magnesium. Dua bentuk suplemen yang sering direkomendasikan karena lebih mudah diserap tubuh adalah magnesium sitrat atau magnesium glisinat. Bagaimana tanda kalau Anda perlu periksa kadar magnesium? Jika Anda sering mengalami kram kaki tiba-tiba, terutama malam hari, kaki terasa tegang, keras, atau tidak nyaman, kesulitan tidur karena kaki selalu bergerak, cepat merasa lelah setelah berjalan singkat, maka ada baiknya memeriksakan kadar magnesium Anda. Kekurangan magnesium bukan hanya memengaruhi kaki, tetapi juga dapat mengaruhi jantung, tekanan darah, bahkan suasana hati. Contoh nyata, Pak Rahmat, seorang pensiunan di Bandung, selama setahun terakhir sering terbangun di malam hari karena kram hebat di betisnya. Beliau mengira itu hanya tanda penuaan. Setelah berkonsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan, ternyata kadar magnesium beliau sangat rendah. Setelah rutin mengonsumsi makanan kaya magnesium dan sedikit suplemen, keluhan kram Pak Rahmat berkurang drastis. Beliau kini bisa tidur lebih nyenyak dan berjalan lebih jauh tanpa cepat merasa lelah. Pesan pentingnya, magnesium bukan hanya untuk otot, tapi juga untuk tulang, sendi, dan kualitas tidur. Jika kaki Anda sering kram, terasa lemah, atau selalu gelisah,
Jangan langsung menganggap itu hanya faktor usia. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa Anda butuh lebih banyak magnesium. Mari jaga asupan magnesium agar kaki kita tetap kuat, bebas bergerak, dan kehidupan kita tetap penuh semangat. Sekarang, mari kita lanjut ke mineral penting lainnya yang sering dianggap sepele, padahal berperan besar dalam menjaga kekuatan otot kaki dan mencegah kram, yaitu kalium, potasium. Jika Anda pernah bangun tidur tiba-tiba karena betis terasa kram hebat, sangat mungkin tubuh Anda kekurangan kalium. Mengapa kalium sangat penting bagi kaki? Kalium adalah mineral yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Setiap sel otot, termasuk otot kaki, memerlukan keseimbangan cairan agar dapat berkontraksi dan rileks dengan baik. Saat kadar kalium turun terlalu rendah, sel otot kehilangan kestabilan listrik yang diperlukan untuk bekerja. Akibatnya, terjadi kontraksi otot yang tiba-tiba dan menyakitkan. Inilah yang kita sebut kram. Selain mencegah kram, kalium juga membantu mengatur impuls saraf dari otak ke otot kaki. Tanpa kalium yang cukup, komunikasi antara otak dan kaki menjadi lambat atau tidak akurat. Membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, yang sangat penting untuk lansia. Berperan dalam menjaga kepadatan tulang, karena membantu menetralisir asam yang bisa merusak tulang dalam jangka panjang. Bagaimana tanda-tanda kekurangan kalium? Orang lanjut usia sering tidak sadar bahwa keluhan mereka sebenarnya berkaitan dengan kadar kalium rendah. Beberapa tanda kekurangan kalium antara lain kram kaki mendadak, terutama saat tidur malam. Kaki terasa lemah atau gemetar setelah berdiri lama. Langkah kaki terasa kaku. Sulit mengangkat kaki dengan normal. Mudah lelah badan setelah aktivitas ringan. Detak jantung terasa tidak teratur. Banyak lansia di Indonesia mengira gejala ini hanyalah tanda penuaan. Padahal, kekurangan kalium adalah masalah yang bisa dicegah dan diatasi. Mengapa lansia sering kekurangan kalium? Kurang makan sayur dan buah. Banyak orang lanjut usia mengurangi konsumsi buah karena takut gula darah naik. Padahal buah adalah sumber kalium alami yang sangat baik. Konsumsi obat tertentu, obat diuretik, pelancar kencing, yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi atau masalah jantung, bisa membuang kalium lewat urin. Gangguan pencernaan atau ginjal. Masalah kesehatan ini bisa membuat kalium lebih cepat hilang dari tubuh. Sumber kalium yang mudah ditemukan di Indonesia. Kabar baiknya, Indonesia sangat kaya akan sumber kalium alami. Anda bisa menemukannya di pisang. Pisang terkenal sebagai buah penyelamat saat kram otot. Ubi jalan selain kaya kalium juga tinggi serat. Bayam sayuran mudah dan mudah diolah. Alpukat kaya lemak sehat dan kalium. Jeruk sumber kalium dan vitamin C. Kentang terutama jika dimakan bersama kulitnya. Kacang-kacangan seperti kacang merah atau kacang hitam. Bahkan, sebuah kentang panggang dengan kulitnya mengandung lebih banyak kalium daripada pisang. Jadi, Anda memiliki banyak pilihan untuk menjaga asupan kalium tetap cukup. Bagaimana dengan suplemen kalium? Meski ada suplemen kalium di pasaran, penggunaannya harus sangat hati-hati, terutama bagi lansia. Kalium berlebihan bisa berbahaya karena dapat mengganggu detak jantung dan fungsi ginjal. Lansia dengan penyakit ginjal atau tekanan darah tinggi harus selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen kalium. Contoh nyata, Pak Sutikno, seorang pensiunan di Surabaya, sering mengalami kaki gemetar dan kram parah setiap pagi. Beliau mengira hal itu hanya karena usia tua. Setelah diperiksa dokter, ternyata kadar kalium beliau sangat rendah akibat penggunaan obat diuretik. Setelah memperbanyak konsumsi pisang, ubi jalan, dan sedikit suplemen sesuai anjuran dokter, Pak Sutikno kini merasa lebih bertenaga dan jarang mengalami kram. Pesan pentingnya, kalium bukan hanya penting untuk mencegah kram, tetapi juga menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan kesehatan tulang. Jika Anda sering mengalami kram,
kaki gemetar atau mudah lelah, jangan anggap itu hanya penuaan biasa. Bisa jadi tubuh anda sedang memberi tanda bahawa anda butuh lebih banyak kalium. Mari manfaatkan kekayaan bahan pangan Indonesia untuk menjaga kadar kalium tetap cukup. Kaki yang kuat, langkah yang stabil, dan kehidupan yang lebih aktif ada di tangan anda. Sekarang, kita sampai pada vitamin yang sering luput dari perhatian, padahal memiliki peran sangat penting dalam menjaga kekuatan kaki dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yaitu vitamin K. Banyak orang hanya mengenal vitamin K sebagai vitamin untuk pembekuan darah, tetapi sebenarnya vitamin ini memiliki tugas jauh lebih besar, terutama bagi tulang dan sendi kaki anda. Mengapa vitamin K penting untuk kaki? Vitamin K berperan sebagai pengatur lalu lintas kalsium dalam tubuh. Artinya, vitamin ini membantu memastikan kalsium yang anda konsumsi masuk ke tulang, tempat yang tepat, dan tidak mengendap di pembuluh darah atau jaringan lunak lain. Bayangkan saja, tanpa vitamin K, kalsium bisa tersesat dan menumpuk di arteri, menyebabkan pengerasan pembuluh darah, arteriosklerosis, atau bahkan masalah sendi yang membuat kaki terasa kaku dan nyeri. Bagi orang lanjut usia, hal ini sangat penting karena risiko pengerasan pembuluh darah dan osteoporosis tulang rapuh semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan asupan vitamin K cukup memiliki tulang yang lebih padat, risiko patah tulang lebih rendah, dan sendi yang lebih sehat. Ini berarti kaki mereka lebih kuat untuk menopang aktivitas sehari-hari serta lebih stabil dalam menjaga keseimbangan tubuh. Vitamin K juga berperan dalam kesehatan sendi. Banyak lansia mengeluhkan lutut terasa sakit atau kaku, terutama setelah duduk lama atau bangun tidur. Salah satu alasannya adalah peradangan pada sendi yang bisa dikurangi oleh vitamin K. Vitamin ini membantu menjaga jaringan sendi tetap lentur dan mengurangi nyeri yang sering membuat lansia takut bergerak. Tanda-tanda tubuh mungkin kekurangan vitamin K: mudah memar meskipun terbentur ringan, gusi sering berdarah, tulang terasa sakit atau cepat pegal, sendi, terutama lutut, terasa kaku atau nyeri. Pada beberapa kasus, risiko patah tulang meningkat meskipun jatuh hanya ringan. Sumber vitamin K yang mudah ditemukan di Indonesia. Indonesia kaya akan bahan pangan yang mengandung vitamin K. Misalnya, bayam salah satu sumber vitamin K tertinggi. Kale, sawi hijau, dan daun singkong, brokoli, kubis, dan kol. Tempe fermentasi atau natto untuk vitamin K. Kuning telur, hati ayam atau hati sapi. Ada dua bentuk vitamin K, yaitu vitamin K dan vitamin K. Vitamin K banyak terdapat dalam sayuran hijau. Vitamin K banyak ditemukan pada makanan hasil fermentasi seperti tempe, nabu, kedelai fermentasi khas Jepang, keju bulu, atau beberapa produk hewani. Vitamin K lebih tahan lama di dalam tubuh dan sangat efektif dalam mengarahkan kalsium ke tulang. Bagaimana dengan suplemen vitamin K? Sebagian orang mungkin kesulitan mendapatkan cukup vitamin K hanya dari makanan, terutama jika memiliki gangguan pencernaan atau pola makan terbatas. Namun, sangat berhati-hati dengan suplemen vitamin K, terutama bagi anda yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin. Vitamin K dapat memengaruhi efektivitas obat tersebut, sehingga selalu konsultasikan ke dokter sebelum menambah asupan vitamin K secara signifikan. Contoh nyata, Ibu Yuni, seorang lansia di Semarang, sering merasa lututnya nyeri dan kaku, membuatnya kesulitan berdiri setelah duduk lama. Setelah berkonsultasi ke dokter dan meningkatkan konsumsi sayur hijau,
Pastikan kalsium yang Anda konsumsi benar-benar memperkuat tulang dan tidak justru merusak pembuluh darah atau sendi. Bagi lansia, ini berarti kaki yang lebih kuat, sendi yang lebih lentur, dan risiko jatuh yang lebih rendah. Mari jangan abaikan vitamin K, lengkapi pola makan Anda dengan banyak sayuran hijau dan makanan fermentasi. Kaki Anda dan tubuh Anda secara keseluruhan akan berterima kasih karena Anda menjaganya tetap kuat dan sehat. Kini kita tiba pada vitamin terakhir dalam daftar kita, yaitu vitamin B. Meskipun sering dianggap sepele, vitamin B memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kekuatan kaki, fungsi otot, dan kesehatan saraf. Banyak orang lanjut usia yang mengalami kaki terasa lemah, cepat lelah, atau bahkan sulit mengkoordinasikan gerakan, padahal seringkali masalahnya sederhana. Mereka kekurangan vitamin B. Apa fungsi utama vitamin B6? Vitamin B6 atau dikenal juga sebagai pyridoxine memiliki beberapa tugas penting menjaga kesehatan saraf. Vitamin B6 membantu transmisi sinyal listrik antara saraf dan otot. Bayangkan saja setiap kali Anda ingin mengangkat kaki atau sekadar melangkah, otak mengirim sinyal ke otot kaki. Jika Anda kekurangan B6, sinyal ini menjadi lambat atau tidak akurat, membuat kaki terasa lemah atau sulit digerakkan. Mendukung pembentukan sel darah merah. Sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot kaki. Jika tubuh kekurangan B6, produksi sel darah merah bisa terganggu, sehingga otot cepat lelah, bahkan setelah aktivitas ringan. Mengurangi peradangan otot. Vitamin B6 membantu mengontrol proses peradangan dalam tubuh. Bagi banyak lansia yang sering merasa otot kaki kaku atau sakit setelah sedikit bergerak, mencukupi vitamin B6 bisa membantu mengurangi keluhan ini. Apa tanda-tanda kekurangan vitamin B6? Banyak orang lanjut usia yang mengeluhkan gejala berikut tanpa sadar bahwa tubuh mereka mungkin kekurangan vitamin B6. Kaki terasa kebas, kesemutan, atau seperti tertusuk jarum. Sulit menjaga keseimbangan, terutama saat berdiri dari kursi atau naik tangga. Mudah merasa kelelahan meskipun hanya berjalan sebentar. Otot kaki terasa kaku, sakit, atau sulit pulih setelah aktivitas ringan. Terkadang juga muncul perubahan suasana hati, seperti mudah marah atau merasa cemas. Mengapa orang lanjut usia rentan kekurangan vitamin B6? Penurunan nafsu makan. Lansia sering makan lebih sedikit sehingga asupan vitamin B6 otomatis berkurang. Gangguan pencernaan. Penyerapan vitamin bisa terganggu jika ada masalah lambung atau usus. Pola makan terbatas. Banyak lansia menghindari daging atau makanan tertentu karena masalah kesehatan atau kesulitan mengunyah. Sumber vitamin B yang mudah ditemukan di Indonesia. Beruntung sekali, banyak makanan di Indonesia yang mengandung vitamin B. Misalnya, ayam, daging ayam, sangat mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Ikan seperti tuna, salmon atau sarden, pisang, camilan sehat yang juga kaya serat, kentang, kacang-kacangan seperti buncis atau kacang merah, biji bunga matahari. Dengan mengonsumsi variasi makanan di atas, Anda sudah membantu memenuhi kebutuhan vitamin B6 tubuh Anda. Bagi orang lanjut usia yang mengalami kesulitan makan atau memiliki gangguan pencernaan, dokter sering merekomendasikan suplemen vitamin B. Namun, jangan asal mengonsumsi dosis tinggi, karena kelebihan B juga bisa berbahaya. Dosis berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan saraf. Karena itu, selalu konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi suplemen dosis tinggi. Contoh nyata, Ibu Sulastri, seorang pensiunan guru di Malang,
selama beberapa bulan terakhir merasa kakinya cepat lelah, bahkan hanya setelah berjalan ke warung dekat rumah. Ia juga sering merasa kesemutan di kaki dan sulit naik tangga. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata kadar vitamin B6 beliau sangat rendah. Setelah memperbaiki pola makan dengan lebih banyak konsumsi ayam, pisang, dan sedikit suplemen, Ibu Sulastri merasa energinya kembali. Kini, beliau bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat merasa kelelahan. Pesan pentingnya, vitamin B6 mungkin terdengar sederhana, tetapi perannya luar biasa penting. Tanpa vitamin B yang cukup, kaki Anda bisa terasa lemah, saraf bekerja lambat, dan Anda cepat lelah. Ingatlah, kaki yang kuat bukan hanya tentang otot, tetapi juga tentang saraf yang sehat dan energi yang cukup. Mari lengkapi asupan vitamin B setiap hari. Dengan kaki yang kuat dan saraf yang sehat, Anda bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati setiap langkah hidup Anda. Kini, kita telah sampai di akhir perjalanan kita membahas satu vitamin dan mineral penting yang bisa menjadi kunci menjaga kaki tetap kuat, stabil, dan bebas rasa sakit di usia lanjut. Mari kita ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Vitamin D membantu menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, dan mengurangi risiko jatuh dengan memperbaiki refleks dan koordinasi tubuh. Kalsium adalah fondasi utama tulang yang kuat, sekaligus membantu otot berkontraksi dengan benar sehingga kaki tidak mudah kram atau terasa lemah. Vitamin B12 menjaga saraf tetap sehat, memastikan sinyal dari otak ke kaki berjalan lancar, mencegah kaki terasa kebas atau kehilangan keseimbangan. Magnesium adalah mineral penting untuk relaksasi otot, mencegah kram otot mendadak, serta mendukung kekuatan tulang dan sendi. Kalium, potasium membantu menjaga keseimbangan cairan dalam sel otot, mencegah kram otot, menjaga detak jantung stabil, dan turut mendukung kepadatan tulang. Vitamin K berperan sebagai pengatur lalu lintas kalsium, memastikan kalsium menguatkan tulang, bukan malah mengendap di pembuluh darah atau sendi. Vitamin B6 mendukung kesehatan saraf, membantu otot pulih lebih cepat, mengurangi rasa nyeri, dan menjaga energi tubuh tetap optimal. Semua vitamin dan mineral ini tidak hanya penting untuk menjaga kekuatan kaki, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kaki yang kuat adalah fondasi untuk menjalani hidup yang mandiri, aktif, dan penuh percaya diri. Kenapa kaki yang kuat begitu penting? Bayangkan jika kaki Anda terasa lemah, sering kram, atau kesemutan, Anda mungkin menjadi takut untuk berjalan jauh. Rasa takut jatuh akan membuat Anda lebih sering duduk di rumah, menghindari aktivitas fisik. Akibatnya, otot semakin lemah, tulang semakin rapuh, dan risiko patah tulang menjadi lebih tinggi. Ini adalah tanda lingkaran setan yang harus kita putus. Dengan kaki yang kuat, Anda bisa berjalan-jalan ke pasar atau taman tanpa rasa khawatir, menjaga hubungan sosial karena Anda tidak terisolasi di rumah, tetap aktif berolahraga ringan, menjaga jantung dan paru-paru tetap sehat, menikmati waktu bersama keluarga, cucu, atau teman tanpa terbatas rasa sakit. Apa langkah praktis yang bisa Anda lakukan mulai sekarang? Perhatikan pola makan Anda. Usahakan makanan Anda bervariasi, termasuk sayur hijau, buah-buahan, ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan produk susu. Indonesia kaya akan bahan pangan bergizi. Manfaatkan kekayaan alam ini. Luangkan waktu berjemur. Paparan sinar matahari pagi 15-30 menit setiap hari bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D. Tetap aktif bergerak. Latihan ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau latihan keseimbangan sangat penting untuk menjaga kaki tetap kuat. Jangan abaikan keluhan kecil. Kaki sering kesemutan, kram, atau terasa lemah. Bukan hal wajar semata karena usia. Jika Anda mengalami gejala ini, konsultasikan dengan dokter. Pemeriksaan sederhana bisa mengetahui apakah
Jangan sembarangan mengonsumsi suplemen dosis tinggi. Banyak vitamin dan mineral memang penting, tetapi kelebihan dosis juga bisa berbahaya. Ingatlah satu hal penting. Kaki yang kuat adalah tiket Anda untuk kebebasan, kemandirian, dan kehidupan yang bahagia di usia lanjut. Banyak orang mengira menjadi tua berarti harus menerima tubuh yang semakin lemah. Tapi, kenyataannya, dengan nutrisi yang tepat dan gaya hidup sehat, Anda tetap bisa memiliki kaki yang kuat, langkah yang stabil, dan hidup yang penuh energi. Usia bukan penghalang untuk tetap aktif dan bahagia. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang Anda sayangi. Siapa tahu, informasi sederhana tentang vitamin dan mineral ini bisa menyelamatkan seseorang dari risiko jatuh, patah tulang, atau rasa sakit yang tak perlu. Kami juga sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan kaki Anda? Vitamin atau mineral apa yang selama ini membantu Anda merasa lebih baik? Silakan tulis cerita Anda di kolom komentar. Anda tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga mungkin membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Bersama, kita bisa menciptakan masa tua yang lebih sehat,